di sesi terakhir, yaitu rangkuman. Ini rangkuman yang merangkum semuanya setelah kita proses membuat kuteja. Memang agak sedikit rumit, tapi ini perlu sebagai catatan tersendiri bagi kalian yang membuat kuteja untuk ternak kalian, entah itu unggas ataupun rumenansia, ya. Dan di situ sedikit pernah aku bahas tentang manfaatnya yang bisa kalian tonton di video live sebelumnya dan cara penggunaannya. Sobat Pertanian, ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi kuteja kali ini. Sampai di sesi terakhir, yaitu rangkuman. Ini rangkuman yang merangkum semuanya setelah kita proses membuat kuteja. Memang agak sedikit rumit, tapi ini perlu sebagai catatan tersendiri bagi kalian yang membuat kuteja untuk ternak kalian, entah itu unggas ataupun rumenansia, ya. Dan di situ sedikit pernah aku bahas tentang manfaatnya yang bisa kalian tonton di video live sebelumnya dan cara penggunaannya. Oke. Nah, di sini catatan apa aja aku akan bagiin di sini. Oke, langsung saja. Untuk catatan yang pertama yaitu tentang bahan. Bahan sendiri itu kalau yang aku alami di sini ya, karena di Semarang itu semuanya serba beli. Jadi ya untuk kos ya agak lumayan sih. Kekurangannya ya di sini ya, kalau di kota Semarang sendiri, karena semuanya serba beli dan harganya cukup mahal-mahal. Seperti air kelapa itu sendiri 1,5 liter itu 10.000. Itu pun dapat dari titip di belanjan ya. Kalau di sini itu toko sayur yang biasanya dia kulak di pasar itu baru bisa. Kalau kita nggak gitu, kita langsung ke pasar itu biasanya nggak mau tuh. Kalau dia biasanya nggak langganan di situ, dia nggak mau ngasih air kelapanya. Kalau mau beli air kelapa ya harus beli sekalian kelapanya gitu. Tapi karena sudah langganan dia mau dengan harga segitu. Itu termasuk kategori harga yang murah daripada kita beli per kelapa ya, karena per kelapa itu harganya sudah mahal di sini. Oke, untuk kos itu ya juga lumayan. Kunyit di sini beli harus minimal seperempat kilo atau 250 gram, 2,5 on ya. Itu jadi harganya ya juga cukup ya. Kalau dibilang murah ya murah, tapi kalau untuk kalian yang biasanya sudah nanam sendiri empon-empon tuh kayak kunyit, jahe dan temulawak ya lebih efisien lagi, apalagi ditambah punya pohon kelapa sendiri itu lebih murah terutama. Belum lagi kalau mau dihitung biaya kalian selama proses fermentasi 14 hari ya itu butuh konsistensi, walaupun hanya sekedar 2 kali sehari dan bisa disambi kerjaan lain ya, tapi lewat sedikit aja resikonya ya juga pecah gitu, terutama di hari pertama, kedua, ketiga. Nah, tapi berbanding lurus dengan apa yang sudah aku aplikasiin di ternak ayamku, yang aku kasih kuteja itu lebih strong dan lebih banyak manfaatnya daripada biaya yang kita timbulkan gitu. Semisal nih kita entah itu vaksin, entah itu apa, itu lebih efektif menurutku kalau kasih kuteja, karena di situ sudah komplit juga untuk mengatasi kotoran yang bau amoniak seperti itu. Ini yang aku alami. Dan juga plusnya lagi itu juga bisa untuk manusia, mengobati manusia, yang sudah aku share, yang pernah aku live di Farmer Journey kemarin. Kalau kalian mau nonton silakan dicek di
live itu ada di situ manfaat serta takarannya ya, pengaplikasiannya. Jadi menurutku sendiri dari resep Kuteja sendiri ya worth it lah, dengan biaya dan juga hasil yang kita capai di ternak seperti itu. Apalagi dengan musim yang seperti ini, itu untuk pencegahan itu sangat bagus sekali. Terus untuk pemilihan botol terutama, aku saranin di sini kalian pakai botol bekas dari Coca-Cola ataupun Sprite ataupun Fanta. Tapi kalau Fanta kan ada ngecembongnya tuh, ada kayak mineral kan, ada cekungannya. Lebih bagus antara Sprite ataupun yang Coca-Cola. Karena aku udah coba botol Aqua, botol Aquaria, botol mineral sebenarnya bagus, cuma yang nggak bagus itu ya cekungannya itu, gitu. Ya yang paling lentur dan bagus ya itu tadi, antara Coca-Cola, botol bekas Coca-Cola ataupun Sprite, itu lebih bagus. Terus yang ketiga yang biasanya kita lupa, itu sebenarnya satu hal yang paling sepele, dan itu sebenarnya kalau bisa dikata ya juga penting, yaitu apa, corong gitu. Kalau ndak ada corong ya itu tadi kayak yang kemarin sudah aku liatin ke kalian tuh. Karena sudah malam, buatnya udah malam, udah tengah malam, jam 12 malam kayaknya, hampir jam 12 malam, mau cari corong kan susah. Mau beli di mana jam segitu? Toko ya juga udah pada tutup, mau beli online nanti 3 hari lagi, ya kan? 3 hari itu waktu minimal kita tunggu. Ya kalau 3 hari, kalau lebih kan gitu. Itu hal sepele sebenarnya, tapi bikin kacau saat kita masukin, setelah kita blender itu bahan untuk permolnya, mau masukin ke botol itu nggak ada corong, susah kalian gitu. Kacau di situ. Aku gagalnya yang pertama ya juga salah satunya ya juga faktor corong juga. Gitu. Terus yang keempat yang paling sulit yaitu konsistensi, terutama di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-7 lah minimal. Itu minimal loh. Hari ke-9, ke-10 aja kadang reaksinya masih keras. Kayak gitu. Kadang kita lupa untuk buka tutup secara konsisten dan konstan ya. Gitu. Itu yang paling sulit. Tapi setelah kalian sudah tahu dan merasakannya, kalau tidak percaya kalian bisa coba sendiri di 1 liter, kalian tes untuk badan kalian. Itu beda reaksinya. Dan bagus untuk doping juga, alami juga. Seperti itu. Oke. Jadi ini sebagai catatan kecilku, dan ini sebagai seri terakhir untuk Kuteja. Nanti footage yang gagal nanti aku akan sertakan di sini, jadi kalian nanti bisa lihat, nggak hanya berhasilnya saja, kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini butuh konsistensi, terutama persistensi ya, seperti kita menakar bahan dan yang lain-lain, terus juga teliti. Oke. Gitu dulu, semoga ini membantu bagi kalian yang membuat Kuteja secara mandiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Beternak dengan riang, bertani dengan senang. Thank you. Assalamualaikum.